Nah, langsung jawab. Jadi pertanyaan pertama tadi katanya apa motivasi aku, terus mungkin apa strategi kali ya, motivasi dan strategi aku joinnya bareng sama bulan November, tapi kok aku dapat bonusnya banyak gitu ya. Yang pertama motivasi, apa sih motivasi aku? Motivasi aku adalah anak-anak dan orang tua aku, terutama ibu ya. Jadi motivasi aku itu aku orang yang takut mati gitu. Jadi karena mati itu adalah satu kepastian dan kita nggak tahu kapan gitu. Jadi dari dulu aku selalu berusaha selama aku sehat, selama aku bernafas, aku harus selalu usaha. Usaha untuk apa? Untuk orang tua aku yang pertama, karena aku nggak tahu sama mama, sama orang tua aku itu ada di dunia yang sama itu sampai kapan. Entah aku duluan atau entah mama duluan. Jadi sebelum kita berpisah gitu ya, aku pengen minimal bahagiain mama dulu gitu. Dan dari dulu aku kayak bisnis tuh selalu kerja keras. Jadi selama ada peluang, aku harus manfaatkan. Dan Live ini menurut aku peluang yang luar biasa. Karena paket joinnya waktu itu kan masih 150.000 ya. Paket joinnya murah, artinya semua orang. Aku selalu optimis setiap orang yang aku ajakin pasti dia mau. Dan setiap aku prospek, rasanya aku nggak pernah ditolak sama orang gitu. Karena ini apa ya? Modalnya kecil, terus produknya juga sabun. Produk yang dibutuhkan dan dipakai semua orang. Terus harganya juga terjangkau. Pasar kita itu semua kalangan. Itu sih. Jadi aku optimis banget ini akan laris di pasaran. Yang penting kita mau kerja aja kayak gitu. Terus motivasi yang kedua itu anak. Aku melahirkan anak, aku udah punya anak dua. Dan aku nggak tahu umur aku sampai kapan gitu. Aku selalu kayak gitu. Aku selalu orang yang aku takut mati. Aku nggak tahu sampai kapan. Nah, kalau misalkan amit-amit aku meninggal usia muda, anak aku masih kecil, kalau aku belum punya tabungan buat dia sekolah, belum punya rumah, belum punya apa-apa, aku takut banget ketika aku ninggalin mereka, mereka nanti hidupnya bukan nggak percaya sama orang gitu ya. Cuman aku ngerasa aku harus persiapkan itu buat anak-anak aku gitu. Kalau misalkan aku udah punya kayak sekarang, alhamdulillah tabungan buat sekolahnya tuh udah terjamin, udah punya rumah, udah punya mobil, udah punya aset buat anak-anak. Jadi aku alhamdulillah udah tenang gitu ketika amit-amit gitu Allah manggil aku tuh anak-anak aku udah aman, udah safety. Itu yang paling penting. Jadi eh apa? Walaupun aku kayak sering ninggalin anak-anak, tapi aku punya tujuan gitu. Sekarang misalkan kayak aku ninggalin beberapa hari buat berjuang, tapi hidup mereka terjamin gitu, minimal materi terjamin gitu. Aku kayak gitu. Motivasi aku ya keluarga sama anak. Terus gini, yang ketiga adalah aku bukan orang yang ibadahnya luar biasa bagus kayak orang. Jadi minimal kalau misalkan aku punya uang dari uang banyak, aku bisa berbuat banyak buat orang lain gitu. Karena aku nggak mau sampai kalau misalkan aku lihat orang kesusahan, aku nggak bisa tolong tuh, itu hal yang gitu. Apa sih manfaatnya aku hidup kalau misalkan ada orang yang di depan mata, dia minta tolong, aku nggak tolongin gitu, itu bener-bener gitu, nyesek banget. Apalagi kalau misalkan temen aku nih bilang ke rumah sampai kayak nangis-nangis, aku nggak punya uang buat bayar sekolah atau buat makan atau apa. Terus aku posisi lagi nggak punya duit gitu. Nah itu aku pernah sekali kayak gitu. Jadi makanya pokoknya aku harus cari uang banyak gitu. Karena kalau punya uang banyak aku bisa berbuat banyak gitu. Entah buat keluarga, buat orang lain aku kayak gitu. Itu motivasinya. Motivasinya cukup cuma segitu aja. Nah strateginya apa aja sih? Strategi yang aku lakukan itu aku harus kerja keras dan aku harus kerja cepat gitu. Jadi aku ini sebelum bisnis Live ya, aku tipe orang yang susah bangun pagi, susah banget. Jadi kalau misalkan kayak abis sholat subuh tuh aku tidur lagi gitu, bangunnya tuh siang. Nah semenjak bisnis Live ya, aku komitmen. Jadi aku selalu punya tujuan dan aku selalu komitmen. Aku komitmen, aku harus selalu bangun pagi. Jadi semenjak bisnis Live itu aku selalu bangun pagi. Abis sholat tuh aku nggak tidur lagi, aku langsung mandi, aku langsung siap-siap, aku langsung dandan, make up gitu. Karena kalau nggak kayak gitu, aku dasteran, itu malas ngapa-ngapain, nggak mau kemana-mana gitu. Jadi semenjak bisnis Live ya aku selalu ready to go setiap pagi. Karena itu bikin semangat. Kalau misalkan
udah kayak gitu, walaupun di rumah juga kan udah dandan cantik, pakai jilbab, pakai baju bagus, mau bikin testimoni atau video call juga kan semangat gitu. Nah, terus aku setiap hari kerja. Setiap hari aku kerja, nggak ada kayak yang sehari pun aku lewatkan. Aku harus selalu, kerja tiap hari. Aku nggak mau menyia-nyiakan waktu, karena aku, aku berpikir kayak gini, ketika aku sehari aja nggak iklan, misalkan aku nggak prospek, di luaran sana ribuan orang mereka prospek. Nanti pasar aku tuh kayak menyempit gitu, kayak menyempit nanti keburu kalau kayak, pepatah sih nanti keburu dipatok, ayam gitu ya, rezeki aku, kayak gitu. Jadi aku selalu prospek. Aku orangnya pemalas banget, tapi untuk, tujuan, aku rajin gitu. Jadi, apa, aku kan males main handphone gitu, aku bener-bener males main handphone, tapi karena ini kebutuhan, ini perlu banget, makanya aku kayak yang setiap hari itu WA story aku selalu penuh. Jadi per 1 jam atau 2 jam tuh aku share iklan di WA story, aku japri orang, aku balesin chat, terus aku juga posting iklan di Facebook, terus aku juga posting di Instagram. Terus aku harus sambil prospek, aku harus sambil konsultasi segala macam. Luar biasa itu tuh bener-bener repot banget, tapi ya ini kerjaan. Terus aku selalu mikir kayak gini, kerjaan aku ya cuman kayak gini, kenapa aku harus males-males? Kalau misalkan lagi di jalan, aku selalu banyak belajar. Aku lihat orang ibu-ibu yang kerjanya nyapu-nyapu di jalan, aku mikir, ya Allah, ya itu gajinya sedikit tapi mau sampai nyapu-nyapu di pinggir jalan, kalau aku belum tentu mau, itu kerja keras. Terus ada juga yang jualan dorong-dorong gerobak misal, ada yang, bawa-bawa gerobak berat, panas-panasan, atau yang kerja bangunan harus kerja keras kayak gitu ya, mereka mau. Kenapa aku yang cuman posting-posting main jari, main sosmed, kenapa aku nggak mau gitu loh. Aku yang cuman modal ngomong doang, nawarin ke temen, ke siapa, kenapa aku nggak mau, aku malu gitu, aku malu sama mereka. Aku selalu mikir kayak gitu. Terus, orang-orang di sekeliling aku itu selalu jadi, bahan edukasi aku dan motivasi aku. Jadi kayak yang aku tadi sebut ya, misal aku punya downline, Cut Marla, Teh Lala, dia itu punya baby, waktu aku join itu mulai tuh beliau lagi hamil 2 minggu sebelum lahiran, luar biasa kan. Dia aja yang lagi hamil gede mau posting iklan, prospek segala macam, kenapa aku harus males? Terus, ada downline-ku namanya Teh Resti, kayak Teh Lala juga dulu luar biasa jadi motivasi aku, dia juga sama join member itu waktu hamil 2 minggu sebelum lahiran. Luar biasa banget, lihat dia datang ke rumah aku mau, tahu marketing plan yang kayak gitu, dia iklan, dia pergi ke mana-mana kayak gitu tuh bikin semangat banget gitu. Nah, nanti teman-teman juga akan, di next Zoom kita hadirkan, Teh Resti ini salah satu ya wanita luar biasa juga kayak Teh Lala, nanti akan ngisi motivasi juga di sini. Nah, banyak banget pokoknya yang bikin motivasi, terus yang jadi motivasi aku ya. Terus kerja aku ngapain lagi sih, selain aku posting Instagram, Facebook, WA story, telepon, video call, aku tiap hari aku selalu, keluar rumah. Jadi aku, prospek dan aku nemenin downline aku buat prospek. Walaupun downline aku misalkan jauh mau prospek keluar kota, aku pergi. Padahal sebelum bisnis Livea ini, aku nggak suka pergi kemana mana, paling jauh itu dari Sukabumi paling ke Bandung, Jakarta gitu. Tapi karena ini kebutuhan, makanya kayak ke Jawa Tengah, kemana aku pergi, aku datengin. Karena, aku harus melangkah lebih jauh lagi kalau misalkan aku mau punya jaringan banyak dan aku mau punya bonus banyak. Tiap hari itu pokoknya aku selalu kerja dan dari join member sampai sekarang udah agak longgar ya, dari join member itu, aku selalu tidurnya itu rata-rata 3 jam sampai 4 jam aja, gitu. Aku gak mau waktu aku habis terbuang banyak buat tidur dan hal-hal yang gak terlalu penting. Jadi, aku habiskan itu buat prospek, buat bina tim, segala macam. Tidurnya paling cuma 3 jam, 4 jam, tengah malam itu aku posting sampai jam 12 sampai jam 1 atau jam 2 aku biasanya nyiapin bahan iklan. Terus sebelum tidur, aku juga selalu upgrade kemampuan aku. Jadi aku selalu sebelum tidur itu, kalau orang dengerin lagu, aku selalu lihat YouTube motivasi. Gimana cara prospek, gimana cara membina tim, gimana cara menghadapi banyak orang, yang kayak gitu-gitu pokoknya aku belajar. Karena
aku, nah teman-teman semua di sini alhamdulillah punya leader, punya upline yang apa ya, yang support ilmu dan lain sebagainya. Aku waktu awal itu bener-bener ya aku nggak tahu kayak binari dan lain-lain itu, aku bener-bener taunya di YouTube gitu loh teman-teman. Aku selalu ingatkan ke semua timku, jangan cuman sibuk prospek aja, jangan cuma sibuk bina tim aja, kita juga harus mengupgrade kemampuan diri. Karena kita sama-sama tahu ya, kebanyakan kita ini adalah orang-orang yang pemula di bisnis MLM dan Eka juga pemula. Jadi kita harus upgrade ilmu, harus belajar gimana cara ngomong depan banyak orang, gimana cara prospek, gimana cara ngadepin orang, gimana caranya jadi orang yang menyenangkan untuk banyak orang kayak gitu. Pokoknya kita harus selalu upgrade. Jadi jangan cuman sibuk iklan dan lain-lain kayak gitu. Nah, terus apalagi sih yang Eka lakukan? Eka enggak jualan HR produknya. Karena di sini cara cerdasnya itu bukan jualan HR produk. Cara cerdasnya itu adalah kita rekrut member, nggak perlu banyak. Jadi bukan rekrut banyak, rekrut gitu, enggak. Rekrutnya sedikit tapi kita bina dan kita bantu gitu. Kita harus menduplikasikan apa yang kita bisa, apa apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan, duplikasikan ke downline. Sebisa mungkin duplikasikan biar itu terduplikasi sampai bawah, sampai beranak pinak jadi banyak. Jadi kita enggak kerja sendiri, kita enggak yang prospek, rekrut itu enggak. Jadi yang paling penting adalah pintarkan downline Anda gitu. Kayak gitu. Dan kalau misalkan kita pintarkan downline kita harus ngasih contoh yang baik gitu. Karena kita adalah rules mode. Jadi jangan yang kita cuma ngomong doang tapi kita nggak ngelakuin gitu loh. Kita harus kayak terjun langsung, rajin iklan dan maksimalkan apa yang kita bisa. Dan jangan sia-siakan waktu. Aku bukan orang yang suka nyanyain waktu kayak gitu. Jadi strateginya cuma itu aja sih. Jangan sia-siain waktu, harus kerja keras, harus selalu komunikatif, dan yang paling penting adalah harus selalu berpikir positif. Karena bisnis ini adalah bisnis hati menurut aku. Bisnis yang berhubungan langsung dengan manusia, bisnis yang berhubungan langsung dengan banyak kepala, bisnis yang berhubungan langsung dengan banyak orang. Gitu. Jadi artinya berpikir positif itu adalah benar-benar penting, luar biasa. Yang pertama biar kita nggak stres, yang kedua biar kita bisa beradaptasi dengan banyak orang, dan kita biar selalu slow aja gitu. Itu aja sih kayaknya strateginya cuman itu aja, nggak ada yang spesial wah gitu. Yang penting ya kita selalu promosi, selalu komunikasi, selalu edukasi, dan yang paling penting adalah fokus. Kalau misalkan kita nggak fokus itu hasilnya beda. Aku sampai mengorbankan barang dagangan aku yang puluhan juta stoknya cuman buat fokus di Livea, karena aku mikir kalau nggak fokus itu aku nggak bisa. Ini hasil aku yang aku dapat sampai sekarang ini karena berkat aku fokus, benar-benar fokus bisnis Livea aja. Kayak gitu Teteh strateginya. Terus kalau soal penempatan jaringan, itu kayaknya nggak bisa dijelasin di sini. Jadi nanti Teteh japri aku aja cara penempatannya di mana. Tapi yang paling penting adalah kalau penempatan jaringan itu kita itu bertujuan untuk dapat bonus pasangan, ya kan? Nah, bonus pasangan itu didapat dari kaki kanan dan kaki kiri. 5 pasang itu kita dapat 100.000 ya. Berarti cara penempatannya adalah gimana caranya kita menyeimbangkan kaki kita biar cair bonus pasangan. Input member baru di mana? Berarti di omset kecil. Itu kan ada angka ya, angka kanan kiri. Berarti itu omset kanan, omset kiri. Nah, omset mana yang lebih kecil, kita inputnya di kaki yang lebih kecil omsetnya, kayak gitu. Nah, lanjut lengkapnya itu Teteh bisa Japri Eka, kayak gitu. Itu aja kayaknya, masih ada? Kayak